Selamat pagi semua sahabat Jadi Hebat. Hari ini saya ingin membahas tentang investasi serta jenis investasi agar bisa menghasilkan uang di tahun 2023. Investasi adalah tindakan menanamkan modal atau aset dalam suatu usaha atau kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Investasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan secara pasif dan memanfaatkan uang yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan lebih besar di masa depan. Namun, investasi juga memiliki risiko, dan perlu dilakukan dengan hati-hati dan pemahaman yang cukup mengenai jenis investasi yang dipilih. Sebelum melakukan investasi, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu untuk memahami produk investasi yang ingin diambil. Pahami risiko yang terkait dengan investasi tersebut, apakah investasi tersebut cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Dalam jangka panjang, investasi dapat memberikan keuntungan yang signifikan jika dikelola dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada jaminan bahwa investasi akan selalu menguntungkan, dan Anda harus siap untuk menghadapi risiko dan fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan diversifikasi portofolio investasi Anda. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko investasi dan membantu meningkatkan potensi keuntungan. Dengan melakukan diversifikasi portofolio, Anda membagi modal investasi Anda pada berbagai jenis produk investasi yang berbeda, seperti saham, obligasi, dan real estate. Dalam kesimpulannya, investasi adalah suatu bentuk penggunaan uang yang tepat dan bijaksana untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Namun, sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, pastikan Anda memahami jenis investasi yang dipilih, risiko yang terkait, dan melakukan diversifikasi portofolio investasi Anda. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan waktu investasi. Ada beberapa jenis investasi yang cocok untuk jangka pendek, seperti deposito atau reksadana pasar uang, sementara ada juga jenis investasi yang lebih cocok untuk jangka panjang, seperti saham atau real estate. Selain memilih jenis investasi yang tepat, penting juga untuk mempertimbangkan tujuan investasi Anda. Apakah Anda ingin investasi untuk pensiun, membeli rumah, atau mempersiapkan pendidikan anak? Tujuan investasi yang jelas akan membantu Anda memilih jenis investasi yang tepat dan membuat rencana investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Untuk menjaga investasi tetap berjalan lancar, Anda juga perlu memonitor dan mengevaluasi portofolio investasi Anda secara berkala. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah investasi Anda mengalami kenaikan atau penurunan dan dapat mempertimbangkan tindakan yang perlu diambil. Investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang baik, terutama jika Anda memilih jenis investasi yang tepat dan memilih perusahaan atau aset yang stabil. Namun, pastikan Anda memahami bahwa investasi juga memiliki risiko dan tidak ada jaminan keuntungan. Terakhir, penting untuk tidak terburu-buru dan melakukan investasi dengan hati-hati. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang cukup tentang investasi yang ingin Anda lakukan dan selalu perhatikan kondisi pasar yang sedang berjalan. Dengan melakukan investasi dengan bijak, Anda dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang besar di masa depan. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang diperuntukkan bagi investor yang ingin menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat, biasanya antara beberapa minggu hingga 1 tahun. Investasi jangka pendek umumnya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang, tetapi potensi keuntungannya pun lebih kecil. Beberapa contoh investasi jangka pendek yang umum dilakukan antara lain. 1. Deposito. Deposito adalah investasi jangka pendek yang relatif aman dan mudah diakses. Deposito adalah jenis investasi di mana Anda menyetorkan sejumlah uang pada bank dalam jangka waktu tertentu, biasanya antara 1 hingga 12 bulan, dengan bunga yang telah ditetapkan sejak awal. 2. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis investasi yang menempatkan dana investor pada instrumen pasar uang, seperti deposito, surat utang, dan lain-lain.
Reksadana pasar uang umumnya memiliki risiko yang rendah dan dapat memberikan imbal hasil yang stabil dalam jangka pendek. 3. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dan dijual kepada investor. Obligasi jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan memberikan bunga atau imbal hasil yang tetap. 4. Surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan biasanya memiliki jangka waktu antara 30 hingga 270 hari. Surat berharga komersial umumnya memiliki risiko rendah dan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. 5. Saham. Meskipun saham lebih umum dianggap sebagai investasi jangka panjang, saham juga dapat digunakan sebagai investasi jangka pendek. Investor dapat membeli saham dengan harga rendah dan menjualnya ketika harga naik, mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Namun, perlu diingat bahwa investasi jangka pendek memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang, tetapi potensi keuntungannya juga lebih kecil. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih jenis investasi jangka pendek yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Sedangkan investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang diperuntukkan bagi investor yang ingin menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya lebih dari 5 tahun. Investasi jangka panjang umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi jangka pendek, tetapi potensi keuntungannya pun lebih besar. Beberapa contoh investasi jangka panjang yang umum dilakukan antara lain. 1. Saham. Saham adalah investasi jangka panjang yang paling umum. Investor membeli saham dari perusahaan dengan harapan bahwa nilainya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis perusahaan. Keuntungan dari saham bisa berasal dari capital gain, kenaikan harga saham, atau dividen pembagian laba perusahaan. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dan dijual kepada investor. Obligasi jangka panjang biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun dan memberikan bunga atau imbal hasil yang tetap. 3. Reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis investasi yang menempatkan dana investor pada saham-saham dari berbagai perusahaan. Reksadana saham cocok untuk investor yang ingin memanfaatkan potensi keuntungan jangka panjang dari saham, tetapi tidak ingin melakukan analisis saham secara mandiri. 4. Real estate. Real estate adalah investasi pada properti, seperti tanah atau bangunan. Real estate dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang besar, terutama jika lokasinya strategis dan nilai properti terus meningkat. 5. Investasi pada instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif, seperti futures dan option, memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham, obligasi, atau komoditas. Investasi pada instrumen keuangan derivatif cocok untuk investor yang memiliki pemahaman yang baik tentang pasar keuangan dan risiko yang terkait. Pada dasarnya, investasi jangka panjang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi jangka pendek, tetapi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar jika dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih jenis investasi jangka panjang yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda, serta selalu memantau kinerja investasi secara berkala. Dalam investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, penting untuk melakukan riset dan analisis terhadap investasi yang akan dilakukan. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda, serta tetap memantau kinerja investasi secara berkala untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko kerugian. Ingatlah bahwa investasi bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya secara instan, tetapi merupakan upaya yang memerlukan disiplin dan kesabaran dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih Anda telah mendengarkan narasi singkat ini. Tolong bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.